Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 12 Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 dari Kabupaten Garut. Perkenalkan, saya Ayu Ningtyas AMDKEB dan kedua rekan saya yaitu Mulia Mustikasari AMDKEB dan Erlin Lina Partini AMDKEB. Di sini kami akan membahas mengenai mind mapping implementasi whole of government di era transportasi digital dengan potensi lokal. Yang pertama yaitu apa whole of government sendiri. WOG atau whole of government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas untuk mencapai tujuan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Adapun tantangan dalam pelaksanaan WOG atau Whole of Government sendiri yaitu yang pertama kepastian sumber daya manusia dan institusi. Perbedaan kapasitas SDM sendiri menjadi kendala serius dalam WOG, sehingga terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualitas dan kualifikasi yang berbeda. Kemudian tantangan yang kedua yaitu nilai budaya dan organisasi. Nilai budaya dan organisasi yang sendiri menjadi kendala yang sama dalam penggabungan kelembagaannya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan whole of government, di mana pemimpin harus mampu meramu budaya dan sumber daya manusia yang tersedia guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam WOG. Yang pertama, koalisi sosial dan membentuk gugus tugas. Koalisi sosial yaitu untuk mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal sehingga tercipta koordinasi yang alamiah, lalu membentuk suatu gugus tugas menjadi salah satu cara agar sumber daya dapat berkonsentrasi pada koordinasi yang sifatnya tidak permanen. Yang kedua yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Hal ini dapat dilakukan jika jumlah lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau atau dalam jumlah yang ideal. Yang ketiga yaitu pembentukan lembaga koordinasi khusus, di mana lembaga ini biasanya dibentuk secara permanen dan setingkat lebih tinggi atau setidaknya sama dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Selanjutnya yaitu ada jenis pelayanan publik dalam WOG, diantaranya jenis pelayanan barang di mana ada jenis, bentuk, dan ada barang. Untuk pelayanan jasa di mana ada jasa yang dilayani. Kemudian jenis pelayanan regulatif di mana ada seperti layanan hukum dan pelayanan administratif yang biasanya melayani dokumen-dokumen. Kemudian pola pelayanan dalam WOG ada pelayanan satu atap atau satu pintu, merupakan pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Contoh, misalnya pengurusan dalam perizinan kantor BKPM. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan terpusat. Ini misalnya pengurusan paspor oleh kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Pendudukan dan catatan sipil. Kemudian yang selanjutnya pelayanan elektronik, yaitu pelayanan elektronik yang disediakan oleh pemerintah, misalnya e-Samsat, e-Paspor, dan lain-lain. Kemudian pelayanan teknis fungsional, yaitu pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selanjutnya adalah implementasi WOG di Pemda sekitar. Yang pertama ada Pusda atau Perpustakaan Daerah, yaitu wadah untuk kegiatan membaca buku. Yang kedua ada SIKEPO atau Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online, merupakan aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang dapat diakses secara online. Yang ketiga adalah Sadasbor, yaitu Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi. Yang keempat adalah Sigesit 199, yaitu Sistem Terpadu Penanganan Kegawat Daruratan dalam Bidang Kesehatan.
Yang kelima, ada Sikardu, aplikasi milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut untuk melayani masyarakat Kabupaten Garut dalam melaporkan kejadian kebakaran, evakuasi, dan kegiatan sosial di luar pelayanan non-kebakaran. Yang keenam, ada Sirikat, yaitu aplikasi yang digagas oleh Diskominfo, mampu memberikan layanan informasi yang akurat kepada masyarakat. Aplikasi tersebut bisa mengantisipasi berkembangnya hoaks yang memicu kegaduhan dan aplikasi sebagai wadah curhatan masyarakat Garut terkait fasilitas publik. Yang ketujuh, ada Sapa Warga, merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jawa Barat dalam bentuk inovasi pelayanan publik yang responsif, integratif, dan informatif dalam menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kedelapan, ada COVID-19 Center Garut, merupakan aplikasi COVID-19 yang dibuat oleh Diskominfo di lingkup Pemda Garut sehingga mampu mempercepat penanganan COVID-19 dan penyediaan informasi tentang tingkat penyebaran COVID-19 di Kabupaten Garut. Yang kesembilan, ada Cijeruk Garut, yaitu merupakan pelayanan ambulans gratis bagi masyarakat dengan call center 119. Yang ke-10, ada Gagahti Garut, merupakan wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta pemberian peran untuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Garut.